Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan EA atau Enterprise Architect dari mata kuliah dasar ERP. Yang mula-mula dimulai dari kelas diagram. Bisa dilanjut oleh Akmal. Oke, untuk kelas diagram yang pertama itu terdapat pada bagian produk. Produk sendiri terdapat beberapa atribut. Yang pertama ada kategori, nama, produk ID, unit, price, dan kemudian pada pada bagian customer terdapat beberapa atribut. Yang pertama itu ada alamat, customer ID, nama, dan nomor telepon. Yang ketiga terdapat rute, dan di dalam rute tersebut terdapat beberapa atribut. Pertama, lokasi, estimasi waktu, rute ID, dan dimulainya lokasi. Kemudian pada bagian warehouse terdapat beberapa atribut. Pertama ada lokasi, nama manajer, dan warehouse ID. Kemudian pada bagian kendaraan terdapat beberapa atribut juga. Yang pertama ada kapasitas, kemudian nomor plat, tipe kendaraan tersebut, dan yang terakhir ada ID kendaraan. Kemudian pada bagian driver terdapat beberapa atribut. Yang pertama ada driver ID, kemudian lisensi number atau SIM, dan yang ketiga nama. Untuk yang paling utama sendiri itu pada delivery order terdapat 3 atribut. Yang pertama ada delivery date, kemudian ada order ID dan status. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya ada objek diagram. Di sini ada 5 aktor. Di antaranya ada procurement officer, warehouse admin, inventory system, logistik, dan retail receiver. Nah, di sini dari masing-masing aktor memiliki aksi, yaitu relasi. Yang untuk officer memiliki relasi membuat permintaan pembelian ke PO1 purchase order. Yang kedua, warehouse admin menerima notifikasi dari ERP ke warehouse 1 warehouse. Inventory system memantau ketersediaan stok ke inventory. Logistik mengatur proses pengiriman ke distribution. Retail receiver menerima barang dan melakukan verifikasi ke retail store. Lalu kelima variabel atau atribut tersebut akan terhubung ke salah satu variabel yang dimana ini adalah ERP interface, dan ERP interface ini akan disinkronasi data dan status ke ERP system. Oke, selanjutnya ada komponen diagram. Nah, komponen diagram ini ada beberapa variabel di sini. Ada beberapa komponen, yaitu ada user interface, analysis module, ada procurement module, ada supplier module, dan ERP integration module, retail distribution module, dan warehouse inventory module. Dan masing-masing komponen ini ada relasinya, yaitu user interface ke analisis modul. Ini relasinya bersamaan, jadi terhubung garis lurus. Nah, untuk yang bawahnya ini ada pressure modul sama supplier modul. Nah, ini relasinya itu satu ke user interface. Lalu kemudian ada ERP integration module. Ini integrasi atau berelasi ke warehouse inventory module. Dan mempunyai dua integrasi, yaitu retail distribution module. Nah, dari warehouse dan inventory module ini akan muncul interface, yaitu iDelivery service. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, bagian deployment. Oke, terima kasih Mas Gama. Di sini ada deployment diagram,
Diagram ini menunjukkan bagaimana sistem informasi dalam proses pemesanan dan pengiriman barang dijalankan pada infrastruktur TI. Nah, di bagian atas ini ada user terminal, yaitu perangkat yang digunakan oleh sales dan distributor. Itu untuk sales itu dia melakukan input order melalui sistem, lalu untuk distributor dia juga bisa melakukan input manual. Lalu di bawahnya ini ada application server, di mana di dalamnya ada tiga komponen utama. Ada sales order system untuk mencatat dan mengelola pesanan, lalu ada warehouse management system untuk mengelola stok dan gudang, serta ada delivery management system, yaitu untuk mengatur proses pengiriman. Aplikasi server ini terhubung langsung dengan database server yang menyimpan semua data penting, termasuk data pelanggan, pesanan, pengiriman, dan inventaris. Namun di sini juga ada delivery device yang saling terhubung dengan aplikasi server, yaitu untuk membantu kurir masuk lokasi dan melakukan update status pengiriman. Dalamnya ada komponen mobile dan GPS. Ini berfungsi untuk melacak dan melakukan update status pengiriman. Lalu setelah database server ini dia terhubung ke customer, di mana ini akan memberikan notifikasi atau pemberitahuan untuk pengiriman atau melakukan konfirmasi penerimaan dari customer itu. Untuk diagram selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Oke, lanjut. Di sini ada 6 aktor, yaitu Process Officer, Warehouse Admin, Inventory System, RP System, Logistik Koordinator, dan Retail Receiver. Nah, di sini awal murah di start itu membuat delivery order DO. Nah, lanjut ke Warehouse Admin, menerima DO. Lanjut ke menyiapkan barang. Nah, dari menyiapkan barang ini lanjut ke Inventory System, yaitu cek stok otomatis. Lalu dari cek stok otomatis, ini lanjut ke pilihan antara iya atau tidak. Kalau iya, nanti bakal lanjut ke validasi DO. Kalau tidak, akan lanjut ke kirim notifikasi kekurangan stok. Kalau lanjut ke validasi DO, apakah DO valid? Jika DO valid, akan mengatur rute atau metode pengiriman. Kalau DO tidak valid, maka kirim notifikasi DO tidak valid. Nah, untuk lanjut ke atur rute metode pengiriman, nanti akan berlanjut ke mengirim barang. Nah, dari mengirim barang ini langsung turun ke retail receiver, yaitu menerima barang. Dari menerima barang ini lanjut ke konfirmasi dan diakhiri oleh finish. Untuk diagram aktivitas seperti itu bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih Mas Gama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai use case diagram, di mana di sini ada 5 aktor utama, yaitu ada sales marketing dan juga PPIC. PPIC ini adalah production planning dan inventory control. Di bawahnya ada gudang barang, lalu di bawahnya juga ada distribusi atau logistik, lalu yang terakhir ada customer. Oke, baik. Pertama ini proses dimulai dari sales marketing yang melakukan input pesanan, lalu dilanjut oleh PPIC, di mana mereka bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi dan perencanaan pesanan. Lalu di sini setelah proses perencanaan selesai, dibuatlah delivery note oleh bagian gudang, lalu lanjutkan aktivitas picking dan pengemasan. Lalu setelah itu dilakukan, di sini ada distribusi logistik yang bertugas untuk melakukan penjadwalan pengiriman. Jikalau jadwal pengiriman sudah siap, lalu barang akan dikirim ke pelanggan melalui proses pengiriman barang yang ada pada customer. Ini barang akan dikirim ke customer. Setelah barang sampai, di situ customer akan melakukan konfirmasi penerimaan. Sekian dari penjelasan use case diagram ini. Untuk diagram selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Asbil. Diagram. Nah, di sini ada 3 aktor. Yang pertama customer service, kemudian warehouse, deliver personil. Nah, customer service mengirim create shipping request ke order management system
Kemudian notifikasi baru pengiriman akan dikirimkan ke manajemen sistem, kemudian divalidasi lagi, dan jika sudah valid maka akan membuat pengiriman lanjutan. Kemudian akan dilanjutkan ke order management system dengan return shipment. Nah, kemudian yang ke berikutnya yaitu request item preparation ke request item preparation di sini. Nah, maka request item preparation akan mengirim notifikasi ke staff, yaitu warehouse staff atau gudang. Di sini warehouse akan mempreparasi item untuk kesiapan, kemudian lanjut ke update status untuk ke gudang, kemudian tanda tangan pengiriman yang dilanjutkan ke delivery tracking system. Nah, sesudah itu maka notifikasi akan dilanjutkan dan akan mengelup dari delivery system, sehingga pada saat itu jika sudah lanjut ini sampai status delivered atau sudah dikirim, maka akan mengupdate status pengiriman. Nah, di sini notifikasi pengiriman selesai dan dikirim kepada customer portal. Di sini ada kolaborasi diagram. Yang pertama yaitu gudang menyerahkan barang ke departemen pengiriman. Setelah itu departemen pengiriman akan menggunakan sistem manajemen pengiriman. Kemudian terintegrasi ke sistem ERP. ERP akan melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan sistem pembayaran. Kembali lagi ke departemen pengiriman, maka departemen pengiriman akan menugaskan aplikasi kurir mobile. Sebenarnya ini adalah sebagai kurir, tetapi kan sudah terintegrasi dalam sistem. Maka untuk sistemnya sendiri yaitu terintegrasi ke dalam mobil kurir. Nah, kemudian akan mengirimkan notifikasi ke pelanggan. Dan pelanggan jika sudah menerima barang akan kembali lagi ke sistem ERP dan mengkonfirmasi pembayaran dan kembali lagi ke departemen pengiriman dan mengintegrasikan ke partner logistik. Itu saja dari starter sequence dan kolaborasi diagram dari saya, dan yang terakhir akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan pada starter. Pada bagian starter terdapat yang pertama yaitu inisial. Inisial itu adalah titik awal sistem dimulai untuk memproses suatu pesanan. Kemudian ada order verify, yaitu memverifikasi order apakah status awal pemesanan itu sudah masuk atau belum. Kemudian ada packing in progress. Packing in progress itu adalah barang sedang dalam tahap pengemasan sebelum dikirim. Kemudian selanjutnya kepada bagian ready to for shipment atau barang ready untuk dikirimkan. Kemudian selanjutnya ada bagian dalam transit. Di dalam transit itu barang dalam perjalanan menuju lokasi pelangganan. Kemudian terdapat discussion, yaitu jika pengiriman gagal akan kembali ke order yang pada awal. Jika berhasil, barang akan diantar oleh kurir tersebut ke alamat pelanggan. Dan yang terakhir yaitu barang telah terkirimkan. Untuk
Yang terakhir itu ada final stage yang berfungsi menandakan pesanan telah selesai sepenuhnya. Sekian dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.